Presiden Vladimir Putin resmi mendeklarasikan 4 wilayah di Ukraina menjadi bagian Rusia. 4 wilayah tersebut adalah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. Bye-bye Ukraina, 4 wilayah umumkan menang referendum gabung Rusia pada Rabu 29 September 2022 pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Kelompok pro-Rusia di Ukraina Timur mengumumkan kemenangan di referendum yang digelar hampir sepekan kemarin. Mereka mengklaim mayoritas mendukung bergabungnya wilayah tersebut dengan Kremlin. Perlu diketahui, ada 4 wilayah yang mengadakan referendum, yakni Zaporizhia Selatan, Kherson Selatan, Luhansk Timur, dan Donetsk. Badan Jajak Pendapat Lokal di wilayah Zaporizhia Selatan mengatakan 93,11% pemilih memilih aneksasi Rusia. Di Kherson Selatan, 87,5% pemilih juga disebut memilih aneksasi. Di wilayah Luhansk Timur, angkanya mencapai 98,42%, sedangkan di Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23%. Kami semua menginginkan ini untuk waktu yang sangat lama, kata pemimpin separatis yang didukung Kremlin di Donetsk, Denis Pushilin, dimuat kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, dikutip AIF pada Rabu 29 September 2022. Kami bersatu kembali dengan tanah air, kami yang hebat, dengan Rusia yang hebat, tegasnya. Sementara itu dikutip dari CNBC Internasional, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri diyakini akan mengumumkan aksesi resmi Rusia ke 4 wilayah itu pada Jumat. Ia akan menyampaikan di depan Majelis Parlemen Rusia sebagaimana dimuat Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaharuan intelijen. Para pemimpin Rusia hampir pasti berharap bahwa setiap pengumuman aksesi akan dilihat sebagai pembenaran dari operasi militer khusus dan akan mengkonsolidasikan dukungan patriotik untuk konflik tersebut, katanya. Apresiasi ini kemungkinan akan dirusak oleh meningkatnya kesadaran domestik tentang kemunduran medan perang Rusia baru-baru ini dan kegelisahan yang signifikan tentang mobilisasi parsial yang diumumkan minggu lalu. Tambahnya, perang Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 7 bulan. Hingga kini setidaknya 5.000 lebih warga sipil tewas. Hasil referendum di 4 wilayah Ukraina mengarah ke gabung dengan Rusia. Hasil referendum di 4 wilayah di Ukraina mengarah pada bergabung dengan Rusia. Dengan ini, Ukraina terancam kehilangan 15% wilayahnya. Hasil referendum di 4 wilayah di Ukraina mengarah pada bergabung dengan Rusia. Para pejabat yang diangkat Rusia di 4 wilayah pendudukan Ukraina tersebut pada Selasa 27 September 2022 melaporkan suara mayoritas dalam pemungutan suara mendukung bergabung dengan Rusia. Dengan ini, Ukraina terancam kehilangan 15% wilayahnya. Di 4 wilayah pendudukan, pejabat yang ditempatkan Rusia mengantar kotak suara dari rumah ke rumah. Sementara, Ukraina dan Barat menyebut pejabat pro-Rusia itu telah melakukan pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok 4 wilayah Ukraina. Lelucon di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut tiruan dari referendum, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato video malam yang dilakukan secara rutin sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Selasa.
Seruan Amerika Serikat. Utusan Amerika Serikat di PBB Linda Thomas Greenfield menyampaikan Amerika Serikat AS akan memperkenalkan resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyeruakan negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan apapun di Ukraina dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya. Referendum palsu Rusia jika diterima akan membuka kotak Pandora yang tidak bisa kita tutup, kata dia pada pertemuan Dewan. Rusia sendiri memiliki kemampuan untuk memveto resolusi di Dewan Keamanan, tetapi Thomas Greenfield mengatakan itu akan mendorong Washington untuk membawa masalah tersebut ke Majelis Umum PBB. Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, James Kariuki, berpendapat setiap referendum yang diadakan di bawah kondisi berhadapan dengan laras senjata tidaklah akan pernah bisa mendekati bebas atau adil. Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nevensia, mengatakan dalam pertemuan itu bahwa referendum dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi norma-norma pemilu. Proses ini akan berlanjut jika Kiev tidak menyadari kesalahannya dan kesalahan strategisnya dan tidak melalui dipandu oleh kepentingan rakyatnya sendiri dan tidak secara membabi buta melaksanakan kehendak orang-orang yang memainkannya, kata dia. Terima kasih sahabat Wikipedia Channel. Jika kalian suka dengan artikel dan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan follow. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya tentang 4 wilayah Ukraina pro-Rusia atau bergabung dengan Federasi Rusia. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.